Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebuah tebing ini di tepi sungai Cisadane, Kampung Baru, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, longsor pada Selasa malam. Belasan orang tertimbun longsor yang terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. 11 orang selamat, sementara 2 orang tewas tertimbun. Jenazah kedua korban tewas ini sudah berhasil dievakuasi dan petugas gabungan terus melakukan pencarian 4 warga yang masih tertimbun longsoran tebing setinggi 10 meter tersebut. Petugas tidak bisa menurunkan alat berat ke lokasi lantaran jalan menuju lokasi longsoran merupakan gang sempit dan turunan yang cukup tajam. Baik, untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi dan juga bagaimana nasib warga yang terdampak longsor, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Syarifah Sofia, ini Sekda Kota Bogor. Selamat pagi Bu Syarifah. Selamat pagi Bu Sekda. Assalamualaikum. Halo Bu. Ya, selamat pagi, terdengar? Baik, terdengar Bu. Bu Syarifah. Ya. Bu Syarifah boleh bercerita pada kami sampai sejauh ini, setidaknya sampai pagi hari ini. Mungkin kita mulai dari proses evakuasi terlebih dahulu ya Bu ya. Laporan yang Anda terima itu bagaimana Bu? Ya, sebetulnya di Kota Bogor ini dalam 2 hari ini terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Di desa Kota Bogor ini ada 15 titik bencana kurang lebih, tapi ini adalah yang terparah. Kejadiannya hari Selasa, tanggal 14 Maret jam 23 waktu Indonesia bagian Barat. Ada sekitar 19 kakak di lokasi yang kena longsoran, 6 diantaranya 6 rumah itu rusak berat, kemudian juga ada 1 rumah ibadah yang rusak berat. Nah, dari korban yang ada, 2 korban sudah ditemukan meninggal yang terkena longsoran tertimbun, tapi masih ada 4 korban lagi yang sampai saat ini kita masih dilakukan pencarian. Masih ada 4 korban lagi dan kemudian 6 korban sudah dirawat di rumah sakit PM. Oke, Bu Syarifah mungkin dari gabungan, ya. Ya, bagaimana Bu? Ya, jadi sekarang masih dilakukan pencarian. Kemarin sampai jam 6 sore dihentikan karena memang cuaca tidak mendukung, sudah gelap dan juga terjadi hujan. Kemudian kami sudah membuat dapur umum. Jadi dapur umum ditempatkan di SMP 9. Dapur umum ini tiap hari melayani 370 baik pengungsi maupun juga masyarakat yang memang masih belum mau mengungsi karena mereka masih menunggu familinya yang 4 orang yang belum bisa ditemukan. Kemudian juga para relawan yang kami layani di dapur umum. Bantuan sudah ada dari BNPB, sudah memberikan bantuan. BNPB sudah memberikan 1 tenda, kemudian juga 250 piece selimut, 250 piece juga bantuan sembako dan sebagainya. Itu kira-kira. Baik, Bu, di wilayah yang terparah ini yang kami juga mendapatkan gambarnya begitu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sebenarnya kontur di wilayah tersebut seperti apa? Apakah memang dalam pemetaan pemerintah setempat itu memang rawan terhadap bencana-bencana terutama longsor, Bu? Ya, memang di situ tebingan, itu memang kondisi tanahnya juga tidak padat dan kebetulan di atasnya itu adalah ada rel kereta api. Jadi memang tebingan di atasnya rel kereta api, selain hujan yang tinggi juga pasti karena itu juga ada getaran kereta api sehingga memungkinkan memudahkan untuk terjadi longsor. Dan saat ini pun juga kereta api yang melayani Bogor Sukabumi tidak bisa digunakan. Jadi kereta ini kan baru saja double track ya. Ya. Ada baru double track, tapi karena satu itu menggantung sekitar 15 meter menggantung rel kereta api tidak bisa digunakan, sehingga dari PT KAI sekarang mau memanfaatkan trek yang baru diperkuat, nanti mungkin akan diuji coba dengan gerbong-gerbong kosong. Ya. Bu Sekda, bagaimana proses relokasi nantinya? Akankah warga tetap akan tinggal di sekitar dekat lokasi longsoran atau memang dipindahkan ke lokasi yang lebih aman nantinya Bu Sekda? Ya, ini ada 19 kakak. Kami akan koordinasi dengan BBWS dari Ciliwung, akan koordinasi karena sebagian besar juga memang perumahannya itu ada di dekat sungai.
Dan kami sudah siapkan rumah susun. Jadi di kami ada 2 blok rumah susun. Kita akan siapkan untuk relokasi mereka. Begitu kira-kira. Dan proses evakuasi atau pencarian korban ini masih akan terus dilakukan sampai kapan rencananya Ibu? Kita akan lakukan sampai ditemukan korban yang 4 orang. Kita akan minta bantuan juga dari Basarnas untuk anjing pelacak untuk memudahkan pencarian karena kita dicari di beberapa titik masih belum ditemukan. Tadi selain Anda mengatakan bahwa memang karakteristik atau kontur dari wilayah tersebut memang rawan atau potensi longsor begitu ya. Tapi akankah juga ada sebab lainnya atau mungkin intensitas hujan yang cukup tinggi yang juga mempengaruhi begitu Bu? Iya, sebetulnya kedua-duanya itu yang pengaruhnya karena memang hujan, intensitas hujan yang 2 hari itu tidak berhenti, besar. Kemudian juga kondisi perumahan itu di bawah tebing. Dan di atas tebingnya itu adalah jalur kereta api. Jadi kondisi itu tuh memungkinkan untuk terjadinya bencana. Karenanya kita akan coba rumah-rumah yang di bawah itu kita relokasi bersama dengan BWS akan kita relokasi ke rumah susun. Sehingga tidak boleh lagi ada pembangunan rumah di bantaran sungai. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Syarifah atas waktu dan juga informasinya kepada kami pagi hari ini. Semoga proses evakuasi juga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua ya, terutama bagi pemerintah atau otoritas yang memiliki mitigasi-mitigasi terhadap wilayah yang potensi terkena bencana. Sekali lagi Bu Syarifah, terima kasih. Salam sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Oke, kami